Shalom guys, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Saya tidak sangka ya, seorang wakil presiden memberikan pernyataan yang menohok. Mungkin ini merupakan pernyataan yang sangat jujur, keluar dari hati nurani, keluar dari akal sehat, dan saya mendukung pernyataan ini. Saya setuju dengan pernyataan ini. Saya sangat percaya kalau Pak Wapres ini memiliki tujuan yang mulia, supaya orang-orang yang masih menggunakan pikiran-pikiran jadul abad-abad ke-5, abad-abad ke-6, ya abad-abad zaman dulu, itu bisa membuka otaknya, membuka pikirannya, supaya bisa berpikir yang moderat, ya. Untuk apa ya? Untuk kemajuan bersama. Kalau masih menggunakan pikiran-pikiran jadul abad-abad 6, 5 itu, ya abad-abad jadul itu pasti tidak akan maju-maju, ya. Bersyukur sekali kepada kaum-kaum yang dianggap padahal sebenarnya mereka tidak seperti itu, yang dianggap kafirun oleh mereka, ya. Untung ada orang-orang ini sehingga peradaban dunia ini maju, ya. Listrik ditemukan, lampu ditemukan, pesawat ditemukan, ya, internet ditemukan, ya, dan lain sebagainya, ya. Cuman yang saya agak aneh dan sedikit kesal, mereka ini sok-sok ngantingan anti kafir gitu loh. Padahal semua fasilitas milik kafir mereka gunakan, dari pakaian, dari sabun, dari sampo, apalagi yang mereka gunakan, sepatu, ya, itu semua hasil kreasi daripada penemunya itu orang-orang kafir semua itu, ya. Apalagi toa yang dipakai di masjid-masjid, ya, semen yang digunakan untuk bangun masjid, bangun rumah-rumah mereka, ya, keramik, ya, semua pesawat, mobil, motor yang mereka gunakan, sepeda, semua itu buatan kafir. Bayangkan saudara, kalau orang-orang yang dianggap kafir ini tidak ada, mau pakai onta, kan nggak mungkin, ya. Zaman sekarang loh, contohnya saja, Anda mau, misalnya Anda dari Jakarta Anda mau ke Nusa Tenggara Timur, kota kebanggaan saya. Anda mau naik apa ke sana? Nggak mungkin naik onta, mati ontanya di tengah laut. Gitu loh, maksudnya buka pikiranmu supaya jangan sok-sok anti ini anti itu. Inilah yang menyebabkan tidak maju-maju. Terserah ya, bagi yang tidak setuju, ya boleh memberikan argumen saudara dengan akal sehat. Ya jangan, kalau ini biasa ini ya, kalau sudah tidak bisa berargumen, biasa mereka bilang, oh itu fitnah, itu hoax, atau itu penistaan. Walah, sudah saatnya kita pakai akal sehat. Kalau itu benar ya benarkan saja. Kalau itu salah ya apa buktinya dia salah, ya. Dan saya setuju dengan pernyataan wakil presiden ini. Apa beritanya saudara? Wakil presiden mengatakan seperti ini, ya. Wapres Maruf Amin, negara berpenduduk mayoritas Islam susah majunya. Wow, ini pernyataan keras menurut saya ini, ya. Ini pada tanggal 11 ya, bulan 5, berarti baru beberapa hari ini, ya. Kita langsung aja ke inti beritanya saudara. Wakil Presiden Wapres Maruf Amin menyebut, jika sebagian besar negara yang berpenduduknya mayoritas beragama Islam susah untuk maju, hal ini pula yang terjadi pada Indonesia. Pernyataan ini, ya, bukan sekedar ungkapan belaka, sebab dia turut menjabarkan sejumlah faktor mengapa bisa demikian. Ya, ada faktor-faktornya mengapa demikian. Oke, kita simak pelan-pelan video ini ya. Menurut Wapres Maruf Amin, susahnya maju negara berpenduduk agama Islam karena menerapkan cara pikir
konservatif dalam kehidupan sehari-hari, maka ekonomi dan pendidikan pun menjadi tertinggal. Ya, setuju itu. Cara berpikir konservatif menjadi salah satu penyebab mengapa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim masih tergolong underdevelopment country dan mengalami ketertinggalan dalam ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, kata Wapres Maruf Amin saat menyampaikan ceramah yang disiarkan TVRI di Sitat Antara Senin 11 Mei 2020. Ya, ini sangat-sangat setuju. Ya, biasanya ini menurut dalam pengamatan saya secara pribadi, negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim ini sering sekali konflik. Mereka bukan hanya konflik dengan orang yang tidak seiman dengan mereka. Ya, mereka dengan mereka pun konflik biasa. Ya, contohnya di Suriah, ya, di beberapa daerah itu konflik. Dan sering juga ya konflik dengan orang yang tidak seiman dengan mereka. Saya juga heran. Ya, dan biasanya kalau mereka sudah konflik dengan orang-orang yang tidak seiman, mereka biasa merasa sangat teraniaya. Ya, merasa mereka dijolimi. Padahal belum tentu. Ya, syukurnya masih ada beberapa saudara kita Muslim yang waras dan sangat-sangat toleransi. Saya salut kepada mereka. Tetapi ada beberapa yang tidak toleransi. Ya, yang suka ngamuk-ngamuk, tidak jelas, tujuannya hanya rusuh, bikin gaduh, ujung-ujungnya nasi bungkus. Ya, itulah kaum-kaum yang membuat Islam itu tidak maju, karena mereka pikirannya masih masih menggunakan pikiran ya abad ke-5, ya, padahal sekarang sudah abad ke-21. Atau mereka masih menggunakan pikiran abad ke-6, ya, masih sangat keterbelakangan, ya. Lalu Wapres Maruf Amin kemudian menilai cara berpikir tersebut semakin berkembang akhir-akhir ini, khususnya ketika muncul kelompok-kelompok masyarakat yang berpikir bahwa kemurnian Islam harus dibangun dengan cara tekstualis. Cara berpikir seperti itu memang sudah mulai berkembang akhir-akhir ini, ketika isu kemurnian Islam harus dibangun dengan kemudian kita mengalami kemunduran berpikir dan mengarah pada cara pikir yang sangat tekstual, katanya. Kelompok konservatif tersebut, lanjut Wapres Maruf Amin, biasanya menolak adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka terhadap ajaran agama Islam secara tekstual. Ya, mereka itu hanya munafik, Ustaz. Munafik, ya. Mereka benci orang kafir, katanya. Tapi mereka menggunakan produk kafir itu, sendal yang dipakai itu produk kafir itu, ya. Apalagi handphone yang dipakai, ya, bangun masjid semen buatan kafir, toa pakai untuk ibadah, mic pakai untuk ibadah buatan kafir. Tapi sok-sok benci kafir ini kaum munafik. Gak usahlah benci-benci begitu. Yuk bergandengan tangan, saling menerima perkembangan, ya, saling memuji, kan bagus, ya. Jangan otak sudah kosong tapi sok-sok ngafirin orang. Kalau orang kafir tidak ada di dunia ini, mati lu. Gak berkembang apa-apa. Wapres sudah bilang kok, di mana mayoritas Islam, negara itu tidak berkembang. Ya, wajar. Eropa berkembang luar biasa. Ya, paling mereka dalil begini. Ya, kami lebih memilih untuk masuk surga daripada berkembang. Walah, itu juga buat saya argumen basi dan tidak berguna, ya. Tetapi ketika sudah berkembang, digunakan juga. Ketika ada pesawat, digunakan juga pesawat.
Coba kalau orang kafir tidak bekerja, tidak memikirkan, ya lu nggak bisa buat apa-apa. Ya menurut saya sih bukan kafir sih. Kami juga punya iman kepada Tuhan. Kepada kami punya juru selamat, kami punya Tuhan. Cuma otak lu aja yang suka ngafirin orang. Apalagi itu katanya perintah agama, ya cek agamamu. Itu agama benar atau tidak itu? Yang suka ngafirin orang. Oke, kita lanjut. Padahal kata dia, pemahaman secara tekstual dan konservatif itu tidak sesuai dengan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Cara berpikir ya konservatif tersebut juga menghambat upaya-upaya dalam mewujudkan peradaban Islam. Untuk membangun kembali peradaban Islam, kata Wapres Maruf Amin, pola pikir wasati atau moderat harus diutamakan dan dikembangkan di negeri Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Ya. Terus, cara berpikir konservatif seperti itu menghambat dan kontraproduktif terhadap upaya membangun kembali peradaban Islam. Oleh karena itu, cara berpikir wasati dapat menjadi pijakan kuat untuk kita membangun kembali peradaban Islam yang kuat, katanya. Wah. Iya, saya salut sama Capres, sama Wapres ini ya. Ya, sudah seharusnya memang begitu. Cuman sayang juga banyak mereka yang tidak suka dikritik. Orang yang tidak suka dikritik itu menurut saya hanya orang goblok yang tidak suka dikritik. Kita harus menerima kritik. Kalau memang apa yang dikritik benar, ya bertobat. Bahkan menurut saya ajaran agama kita pun perlu mendapat kritik. Kalau itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, ya tobat. Ya. Ini tapi saya heran, mereka suka sekali menutup diri. Lalu kalau ada yang mengkritik dibilang penistaan lah, dibilang ngapain lu ngatur-ngatur. Ya kita ini hidup bersosialisasi. Kalau apa yang Anda pelajari tidak benar, itu akan mengganggu ketertiban umum. Akan mengganggu hubungan dengan orang lain. Karena apa? Isi otak lu salah. Isi otak lu kotor gitu loh. Jadi isi otak yang kotor itu perlu dikritisi supaya dibenarkan. Ya, jangan pertahankan ya otak kotormu itu supaya kita sama-sama maju. Makanya Pak Maruf Amin mengkritik otak kotor ya, orang-orang yang masih tetap mempertahankan pikiran-pikiran yang jadul dan menerapkannya di zaman modern ini. Wah, itu sangat tidak sinkron, sangat tidak sinkron. Oke guys, salam akal sehat, salam waras bagi kita semua, and God bless you. Bye bye.